Ketemu lagi dengan saya, Romalia Widyaningrum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian kamera DSLR Nikon 5300D. Ini adalah kamera Nikon D5300, jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada nomor serinya D5300. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian-bagiannya. Yang pertama adalah tombol on off. Tombol on off dimanfaatkan untuk menghidupkan dan mematikan kamera. Jadi sesuai dengan arahnya di sini, kalau ke sana adalah off, kalau ke sini adalah on. Nah, kita coba. Nah, di sini. Nah, maka akan on ketika kita arahkan ke sana, maka dia akan off. Fungsi tombol yang selanjutnya adalah tempat memori. Di sini adalah tempat memori. Jadi ini kita pasangkan di sini. Yang selanjutnya adalah tempat baterai. Seperti ini. Kalau kebalik tidak bisa masuk ya. Jadi mudah ketika kita menentukan bagian dari baterai. Yang paling penting adalah kita tidak lupa dengan memori dan baterai pada saat kita memanfaatkan kamera. Fungsi selanjutnya atau bagian selanjutnya adalah tombol shutter di atas tombol on off. Di sini adalah untuk membidik atau mengambil foto dari objek yang kita inginkan. Yang ini adalah tombol rekam. Tombol rekam ini difungsikan ketika kita ingin merekam objek. Jadi ketika kita rekam, kita klik tombol ini. Ketika kita ngerekam, kita klik tombol ini, maka di sini akan merekam. Dan selanjutnya adalah dial mode. Di sini fungsinya adalah untuk memilih mode mana yang akan kita gunakan pada saat kita membidik sebuah objek. Yang ini adalah untuk otomatis, yang ini adalah untuk manual. Nah, otomatis. Kalau otomatis, maka kita tidak bisa men-setting kamera, baik ISO, aperture maupun shutternya. Kalau kita memanfaatkan manual, maka kita bisa mengatur segitiga exposure-nya. Nah, bagian selanjutnya adalah ini. Fungsinya adalah merubah dari viewfinder dengan tampilan ke layar LCD. Jadi ketika kita ingin memindahkan dari melihat objek dari sini, dari viewfinder, maka ke LCD kita memanfaatkan perubahan di LF ini. Yang selanjutnya adalah tombol main dial. Main dial fungsinya adalah untuk mengatur diafragma atau exposure-nya.
sehingga ketika kita menekan ini bersamaan dengan medial, maka kita mengatur yang namanya aperture. Jadi aperturnya diatur dengan seri D5300. Ketika kita ingin mengatur aperturnya, maka kita akan menekan ini dengan medial. Kalau kita ingin merubah shutternya, kita tinggal hanya seperti ini saja. Jadi kita memainkan medialnya saja. Kalau kita ingin merubah ISO-nya, maka di sini ada tombol Fn. Kita tekan dan ini kita rubah begini, maka fungsinya adalah untuk merubah dari ISO-nya. Bagian selanjutnya adalah tombol play. Tombol play dimanfaatkan untuk kita melihat hasil dari bidikan. Jadi objek yang sudah kita bidik, kita bisa memanfaatkan play untuk melihatnya. Nah, ini adalah untuk melihat atau mengarahkan fungsi atau settingan yang kita inginkan. Jadi ini kanan, ini ke kiri ya. Kalau kita oke, kita tinggal tekan ini. Yang ini adalah tombol untuk menghapus. Jadi ketika kita ingin menghapus tampilan, kita tekan gambar hapus ini untuk menghilangkan dari foto yang atau video yang tidak kita inginkan. Ini tombol plus dan minus, fungsinya adalah untuk memperbesar tampilan objek. Kalau plus itu untuk memperbesar, kalau minus adalah untuk memperkecil. Jadi sebelum kita bidik, misalnya kita ingin memperbesar tampilan objek, kita ingin melihat objeknya, kita klik plus. Tapi kalau ingin melihat lebih kecil, kita ke minus. Atau setelah kita bidik, kita ingin melihat tampilannya lebih jelas, misalnya kita tekan plus untuk memperbesar dan minus untuk memperkecil. Tombol menu di sini adalah untuk settingan kita. Untuk kita ingin menyeting seperti apa tentang objek yang akan kita bidik. Nah, LCD ini fungsinya adalah untuk menampilkan settingan dan hasil dan atau objek yang akan kita bidik. Ini adalah tombol flash. Jadi ketika ingin kita mengaktifkan flash, kita tinggal menekan flashnya. Jadi ini adalah untuk mengaktifkan lampu flash di sini. Kalau kita memanfaatkan otomatis, maka flash ini ketika kita tekan tidak akan berfungsi. Tapi kalau kita memanfaatkan manual, maka flash ini akan aktif. Yang selanjutnya adalah ini tombol pelepas lensa. Jadi difungsikan untuk melepas lensa yang ada di sini. Jadi ketika kita ingin melepas, kita arahkan putihnya ke sini. Kita tekan sambil kita arahkan putihnya di sini, terus lepas. Kalau kita ingin memasang, tinggal kita arahkan putih dengan putih, kita arahkan di lensa. Ini adalah lensa, ada dua bagian. Yang pertama adalah tombol fokus, yang kedua adalah tombol zoom. Yang sini adalah untuk pengunci ketika kita selesai pada saat kita membidik. Jadi ini adalah tombol kunci untuk mengaktifkan lensa. Sedangkan kalau kita kunci di sini, maka dia akan yang selanjutnya adalah tombol ini. Tombol ini difungsikan untuk apabila kita punya
kelemahan misalnya minus atau plus ketika kita memanfaatkan view vendor di sini. Pada saat kita ingin membidik sebuah objek, mungkin kalau kita plus atau minus kita bisa memanfaatkan ini tombol di sini untuk memperjelas dari objek yang akan kita bidik. Yang selanjutnya adalah ini bagian dari di sini ada bagian kabelnya. Nah, di sini ada beberapa kabel penghubung yang bisa kita gunakan. Di bentuknya seperti ini, ada HDMI, ada untuk mic ya. Jadi bentuknya seperti ini, ada untuk ngecas. Mungkin itu saja video pada kali ini. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Dan ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.